Kayaknya ini sebentar lagi mau saya share di Facebook. Masih OTW nih. Halo, Bro Mario, baru kelihatan ya. Wede, apa kabar? Aduh, libur di pantai dia nih. Wah, Pantai kita. ini dia ngoding di pantai ini dia. Udah di ini nih, bisa. gunakan ini. Ngeri. Apa kabar semuanya? Memang dia nih WFA begini dia malah liburan ke pantai dia. Dia. Habis ngapain lagi? Baiklah. Kita akan segera mulai, waktu agak itu nih. Jadi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Sorry banget saya keasikan kerja sampai lupa bahwa ini hari ini ada jadwal. Jadi kita akan segera mulai. Hari ini kita akan belajar topik mantap nih buat cari duit. Jadi terima kasih Om Frankie yang sudah bersedia untuk jadi pemateri kita hari ini. So, saya juga excited, jadi saya berhentiin dulu kayak punya kerjaan, mau dengar dulu Frankie punya cerita. Oke, anyway, tanpa menunggu waktu yang lama, silakan Om Frankie untuk berbagi cerita dengan kita. Dan seperti biasa, presentasi dulu, nanti pertanyaan akan di akhir sesi aja, nanti digabung. Oh ya, oke. Terima kasih Om Peter, terima kasih untuk PHP ID Community, terima kasih buat teman-teman juga sudah memberikan saya kesempatan. Saya coba share screen dulu ya. Mantap sekali yang belakangnya, Bro. Hah? Di loteng ini. Ruang kerja di loteng. Oke. Tembus ini. Iya. Oke, udah kelihatan ya? Iya. Oke, langsung saja. Oke. Assalamualaikum teman-teman semua. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Kali ini untuk sesi kali ini saya akan coba berbagi tentang produktivitas seorang pekerja remote atau remote worker. Nah, sebelum kita lanjut, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Frankie Tumiwan. Saya seorang software engineer dan berkarir di bidang IT itu sejak tahun 2000. Saya menjadi ADP di Gramedia, kemudian tahun 2003 sampai 2006 itu saya menjadi programmer di KPU Provinsi Sulut, dan setelah itu saya exit dan bersama teman-teman dari seangkatan kuliah itu kita membuat software house yang dinamakan Lyceum, tapi itu hanya berlangsung setahun karena teman-teman yang lain sudah pada bubar karena sebagian besar sudah jadi PNS dan tinggal saya sendiri. Akhirnya ada beberapa produk yang tercipta dari perusahaan itu yang sampai sekarang juga masih dipakai, dan 2008 sampai 2012 saya kerja serabutan sebagai seorang programmer. Dan setelah kerja serabutan itu, saya buat Bitnero itu tahun 2012 sampai 2017. Dan kemudian di tahun 2017 sampai 2018 itu saya kembali kerja serabutan. Dan 2018-2019 itu saya di Intricately. Dan awal tahun ini itu saya tergabung di Alisa Teknologi. Oke, itu penjelasan singkat saya dan langsung saja. Oke. Mungkin teman-teman sekarang sering mendengar atau lagi tren sekarang itu tentang work from home. Ya, di mana rata-rata sebagian besar dari perusahaan sekarang sudah mengalihkan sebagian besar employee-nya bekerja dari rumah. Nah, kalau kita sebagai engineer tentu saja kita sering dikenal itu dengan namanya pekerjaan remote atau remote worker. Nah, kalau saya bercerita dengan teman-teman, terus saya sering ngobrol sama teman-teman begini. Enakan mana sih? Kerja kantoran atau remote? Nah, hampir semua dari mereka itu selalu mengatakan bahwa kerjaan remote itu sangat menyenangkan, katanya produktivitasnya bisa bagus, dan ya, punya intinya hal-hal yang menyenangkan itu semuanya ada di kerjaan remote. Dan pekerjaan kantoran itu sangat-sangat membosankan. Walaupun ada juga yang tetap memilih kerja kantoran. Nah, mungkin kita bisa lihat di presentasi sini bahwa kalau orang kantoran itu mereka terkesannya sering kerjanya secara ritual atau mungkin monoton gitu. Jadi banyak sekali proses yang membosankan, mulai dari harus kantor, absen, kerja, istirahat.
kerja lagi, absen pulang, dan begitu terus siklusnya. Sementara kalau orang yang kerja remote itu siklusnya itu sangat-sangat sederhana. Hanya kerja, istirahat. Kerja, istirahat. Just it. Nah, ini yang membentuk persepsi yang istilahnya oleh masyarakat bahwa kerjaan remote itu sangat-sangat menyenangkan. Kalau kita mungkin tanya ke teman-teman yang lain atau yang ada di sini, mungkin kalau pilihan yang mana yang paling menarik untuk kita, antara kantoran atau remote, saya yakin di sini juga teman-teman pasti akan percaya bahwa kerjaan remote itu sangat menyenangkan. Atau mungkin teman-teman akan lebih memilih, lebih baik kita kerja remote aja gitu. Nah, pendapat ini saya bisa simpulkan karena kalau saya lihat contohnya di PHP Marketplace itu, kalau orang posting job atau posting loker itu pasti semuanya tanya remote nggak. Nah, jadi asumsi saya bahwa memang sebagian besar teman-teman pada suka kerja remote. Dan survei saya juga kalau tanya ke teman-teman yang kerja kantoran, semua bilang kerja remote itu paling enak. Tapi harus saya garis bawahi di sini bahwa kerjaan remote itu sebetulnya tidak seperti yang mungkin teman-teman bayangkan. Kalau teman-teman yang mungkin sudah berpengalaman di bidang remote worker pasti sudah tahu apa suka dukanya sudah ada. Makanya saya bilang berhati-hatilah kalau untuk kalian yang mau coba-coba memilih kerja remote, karena bisa jadi Anda akan mendapatkan zong dan ya seperti itulah kira-kira. Nah, kenapa hal itu terjadi? Mungkin karena masa sebelum pandemi seperti ini, lebih banyak orang kerja kantoran, orang remote worker mungkin lebih sedikit gitu. Jadi orang kantoran itu terkesan bahwa persepsi dalam masyarakat itu adalah orang kalau kantoran itu dia harus bangun pagi, bermacet-macet, jam kerjanya diatur monoton, terus diawasi secara langsung, belum lagi konflik di tempat kerja karena sosialisasi dan lain-lain. Nah, itu adalah persepsi di masyarakat yang ada. Sementara persepsi masyarakat yang kebanyakan itu kalau tanya soal kerja remote, pasti mereka akan bilang, wah, kalian enak. Bebas menentukan waktu dan tempat, produktivitas kalian akan meningkat. Ada juga ya, lebih gila lagi katanya, keseimbangan hidup kalian lebih enak, gitu. Work balance-nya lebih bagus, nggak bakal jenuh. Terus ada lagi yang bilang, ya, memiliki banyak waktu dengan keluarga, dan sebagainya. Pokoknya intinya kalau yang namanya kerja remote, itu semua yang saya dengar itu positif semua. Tapi ya harus saya bilang bahwa itu semuanya adalah mitos. Nah, mungkin teman-teman akan kaget kan, kenapa itu dibilang mitos untuk seorang pekerja remote? Salah satu kunci yang paling saya sering bilang ke teman-teman adalah remote worker itu adalah ini. Segala beban dan resiko tentu akan Anda tanggung sendiri. Mungkin kok seperti itu ya? Atau apa memang separah itu? Ya, jadi saya contohnya begini. Tidak usah ambil sampel yang terlalu jauh. Kalau untuk yang orang sekarang yang kerja work from home, saya akan tanya apakah koneksi internet atau mungkin apakah kuota data yang dipakai untuk komunikasi itu ditanggung oleh perusahaan? Atau mungkin mereka dapat tunjangan makan, atau mungkin lagi puasa ya, atau mungkin dapat tunjangan kebersihan. Nah, itu tidak ada. Yang namanya remote worker, segala beban dan resiko itu ya tentu saja akan kita tanggung sendiri. Dan itu sebetulnya bukan hal yang menyenangkan bagi saya sebetulnya. Kenapa? Karena orang kalau kerja remote, ketika listrik Anda mati atau katakanlah koneksi Anda putus, itu bos Anda atau perusahaan yang Anda tempat Anda tidak akan terima alasan tersebut gitu. Jadi tidak ada alasan-alasan yang bisa kita berikan ke perusahaan tempat kita bekerja atau kepada klien kita untuk hal-hal yang seperti itu. Kalau mungkin kita kerja kantoran, listrik mati atau internetnya down atau mungkin lagi ada apa, itu kita bisa beralasan kita tidak bisa kerja. Tapi kalau dalam konteks seperti ini kita tidak ada alasan sama sekali. Intinya ya segala sesuatu itu kita beban. Pokoknya intinya klien atau perusahaan hanya tahu, oke, pekerjaan selesai ya selesai itu.
Nah, yang paling mengerikan juga dari seorang remote worker yang menjadi masalah itu adalah masalah distraksi dan pengendalian diri. Nah, banyak orang berpendapat bahwa kerja remote itu adalah pekerjaan yang bisa di-manage sambil kita melakukan hal yang lain. Jadi contohnya, mungkin bayangan mereka adalah, oke, kita bisa kerja sambil mungkin jagain anak gitu. Atau, saya mau kerja remote. Kenapa kerja remote? Oke, supaya saya bisa sambil kerja mungkin bisa bantuin saudara atau apa buat nganter kemana gitu. Nah, banyak sekali alasan yang sebetulnya hal-hal yang seperti itu sebenarnya itu adalah sebuah distraksi dalam sebuah pekerja remote gitu. Nah, belum lagi kalau misalnya katakanlah pengendalian diri. Nah, pengendalian ini sebenarnya erat sekali dengan yang namanya bagaimana kita harus mengatur pola hidup kita atau waktu kita itu untuk bisa melawan hal-hal yang terkait dengan distraksi tersebut. Jadi contohnya mungkin di saat mungkin kita sudah capek atau sudah lelah begitu ya, kapan saja kita mau tidur begitu, kapan saja kita mau istirahat begitu. Nah, beda kan kalau di kantor itu saat kita merasa capek atau saat kita merasa lelah, ya terpaksa kita harus terpacu karena kita tidak bisa mungkin langsung beristirahat saja. Tempat tidur itu jauh ada di rumah. Nah, sementara kalau kita kerja remote, tempat tidur mungkin hanya di samping kita dan itu sangat-sangat mengganggu sekali bagi seorang pekerja remote. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa 2 poin ini adalah hal yang sangat-sangat penting sekali untuk kita kendalikan, benar-benar kendalikan. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan kedua poin ini, nah inilah yang saya sebut dengan produktivitas problem. Nah, kenapa produktivitas problem ini terkait dengan 2 poin ini? Karena inilah salah satu tantangan utama atau kendala utama untuk seorang pekerja remote. Karena yang namanya pekerja remote itu pasti segala sesuatu harus dia kendalikan sendiri dan setiap masalah lingkungan yang ada itu harus dia kendalikan sendiri. Jadi kita tidak bisa menyalahkan orang lain terkait dengan masalah environment atau lingkungan kerja kita. Kalau katakanlah kita kerja kantor, tiba-tiba ada gangguan di luar, katakanlah bisa kebisingan, keributan, atau tiba-tiba ada yang datang gangguin, kita bisa menggunakan orang lain atau memberikan alasan kepada orang lain untuk masalah tersebut. Nah, kalau di seorang pekerja remote, distraksi seperti itu harus kita sendiri yang kendalikan. Karena kalau kita tidak bisa mengendalikan itu, nah tentu saja produktivitas itu adalah hal yang akan menjadi akan menjadi korbannya tentu saja. Nah, memang tidak mudah untuk menjadi seorang pekerja remote dan untuk itu bagaimana sih cara kita untuk improve atau menciptakan sebuah produktivitas yang baik. Nah, kalau kita belajar soal misalnya remote worker for dummy atau apa, mungkin banyak sekali poin-poin yang bisa kita dapat atau banyak sekali hal-hal yang sering mereka ajarkan bagaimana menjadi seorang remote worker yang baik. Itu banyak sekali tutorialnya di internet atau banyak sekali jenis-jenis bacaannya. Tapi dari sepanjang pengalaman saya bekerja sebagai remote, yang itu pertama kali saya kerjakan itu kerjaan remote itu sekitar tahun 2008 itu waktu saya kerja serabutan. Dan itu pertama kali saya dapat kerjaan remote dan itu saya coba pelajari dan saya akan coba bagikan kepada teman-teman di sini bahwa untuk mengimprove produktivitas kita dan melawan kedua poin yang ada ini, itu sebenarnya sangat-sangat sederhana sih sebetulnya. Yang penting kita mau konsisten melakukan itu. Nah, yang pertama itu adalah kita menciptakan environment atau lingkungan kerja yang baik. Nah, apa sih lingkungan kerja atau environment atau ya mungkin bisa dibilang ruangan kerja. Nah, jadi kebiasaan saya itu kalau saya bekerja di rumah itu saya akan menciptakan suatu ruangan kerja yang istilahnya itu benar-benar menyerupai ruangan kantor.
Dan di dalam ruangan itu saya akan dia desain sedemikian rupa di mana ketika saya masuk ke dalam ruangan itu tidak beda dengan bagaimana saya pergi ke sebuah kantor. Nah, jadi kita menciptakan space atau area yang memang benar-benar itu kita sedang fokus untuk bekerja, bukan untuk sekedar datang buka Facebook atau sekedar santai atau apapun itu. Ini kita berada di lingkungan itu sebagaimana kita berada di ruangan kantor. Jadi contoh, saya ada teman saya yang termasuk senior saya sih sebetulnya, itu sekitar pertama kali saya kenal atau saya lihat bagaimana orang bekerja remote itu sekitar tahun kalau nggak salah 2006 2007 itu. Nah, jadi bayangkan di tahun itu yang masih dengan koneksi Telkom net instan kalau tidak salah, beliau sudah mengerjakan kerjaan-kerjaan remote yang bisa dibilang cukup besar, dan itu sebagian besar kliennya itu ada di Australia. Nah, hal yang menarik yang saya dapat dari dia adalah ruangan kerjanya itu hanya di samping kamarnya dia. Tapi yang menarik itu adalah setiap dia mau kerja, itu dia akan berpakaian rapi sebagaimana orang ke kantor. Jadi dia akan pakai kemeja, pakai dasi, dia akan pakai celana, pakai pantofel. Dia akan bertindak sebagaimana dia akan pergi kerja. Jadi walaupun saat dia sudah berpakaian rapi, dia keluar kamar, terus hanya masuk ke kamar yang di sebelahnya, tapi dia melakukan hal itu dan itu dia konsisten melakukan hal tersebut. Nah, saya kaget waktu itu melihat, kok cuma di samping kamar kenapa harus rapi seperti ini? Nah, terus dia bilang, saya susah untuk menjelaskan kepada Anda kalau Anda belum menjadi seorang pekerja remote. Jadi intinya yang saya tangkap dari perkataan dia bahwa kalau kita belum pernah kerja remote, kita tidak akan pernah mengerti gitu. Karena pada sebelumnya itu saya baru selesai kuliah dengan gaya yang istilahnya kalau mau kerja itu dengan gaya bangun tidur langsung kerja, yang istilahnya urak-urakan karena pikir cuma di tempat sendiri, ngapain harus bekerja dengan pakaian rapi sebagaimana orang mau ke kantor, walaupun sebenarnya cuma pindah ruang, bisa dibilang pindah ruangan saja begitu. Dan yang menarik juga itu ketika dia masuk ke ruangan itu saya melihat di sampingnya itu ada semacam papan yang sangat besar. Jadi kalau mungkin sekarang mungkin bisa dibilang mirip kayak papan Scrum, tapi seingat kita saat itu Scrum belum terlalu populer ya. Tapi itu di situ dia seperti, kalau yang saya tangkap itu dia seperti melakukan absensi gitu. Jadi dia ada semacam kertas-kertas kayak Scrum gitu. Di situ ada semacam absensi. Jadi dia datang dia harus rutin. Taruh dia datang jam berapa dan di situ ada tas-tas yang harus dia kerjakan gitu. Dan kalau misalnya ada tas yang kurang, nah itu dia akan pindahkan lagi. Nah, dia akan pindahkan untuk ke hari yang berikutnya. Jadi jadwalnya di situ semua. Dan setiap dia datang, dia mau istirahat atau apa, semua dia centang gitu. Nah, itu saya katakan juga kepada dia, aneh, Anda Bapak kan seorang programmer, kenapa harus membuat tas yang begitu rumit dan secara manual? Nah, terus dia bilang, ya dia nyamannya seperti itu. Dia bilang, katanya dia nggak nyaman kalau misalnya harus isinya dalam bentuk software. Nah, dia nyamannya seperti itu. Nah, jadi saat itu setelah saya berprofesi sebagai seorang remote worker, dari situ saya paham bahwa ketika kita menciptakan suatu lingkungan kerja atau tempat ruangan kerja atau apapun itu, kita harus menciptakan aturan-aturan yang kita buat sendiri atau yang kita istilahnya yang kita sepakati oleh diri sendiri, dan kita harus konsisten melakukan itu. Nah, dengan begitu otomatis kita akan bisa membedakan di saat mana kita lagi bekerja, di saat mana kita lagi berada di rumah. Dan ya kita bisa batasi saja ya, di lingkungan kerja itu tidak boleh ada anak-anak yang masuk atau ada apa-apa ya, kita tinggal kita komunikasikan dengan keluarga. Nah, jadi itulah yang saya lakukan untuk bagaimana menciptakan sebuah environment yang bisa dibilang nyaman dan bisa membantu saya melakukan sebuah produktivitas kerja yang baik. Nah, mungkin teman-teman berpikir, wah kalau kerja remote enak kan, bisa kerja di pinggir pantai, bisa sambil liburan apa ya. Jujur aja ya, harus saya bilang di sini bahwa remote worker tidak seperti itu. Hal seperti itu totally itu hoax gitu. Jadi tidak ada yang namanya kalau lu kerja, kalau liburan ya liburan gitu. Tapi ada teman juga bilang, loh, tapi kan kamu dulunya pas lagi liburan kemana kamu masih tetap update task kok. Ya iya, itu karena kepepet, tapi ya tetap pola kerja saya ya tetap harus di rumah, harus punya ruang kerja sendiri. Kalau memang saya lagi liburan terus harus update task, itu memang sudah derita saya begitu. Itu sudah penderitaan saya sebagai yang masih tetap mau
serving kalau ada problem atau masalah yang harus saya gitu. Tapi intinya gambaran teman-teman yang mungkin seorang remote worker itu bisa kerja di pinggir pantai atau bisa kerja sambil ngafe begitu. Dan sorry aja teman-teman ya, saya beberapa kali terima kerja teman-teman untuk terima remote itu, saya mau kerja di Starbucks gitu atau ke kafe mana. Jadi jujur aja sebenarnya saya kurang selek yang seperti itu karena itu banyak sekali distraksi dan itu bukan seorang pekerja remote. Beda halnya mungkin kalau kamu lagi kemana ingin ketemu klien terus mungkin atau melakukan apa yang fungsinya bukan untuk benar-benar pergi bekerja untuk menciptakan ruang kerja di tempat kafe, ya itu buat saya itu sebenarnya bukan seperti itu kerja remote sebetulnya. Oke, untuk masalah environment seperti itu. Dan kemudian adalah yang selanjutnya itu adalah tentang penentuan jam kerja. Nah, penentuan jam kerja ini bagi saya ini dan sebagian besar bekerja remote itu adalah hal yang sangat-sangat sakral. Jadi kita itu harus menentukan saat kapan kita bekerja, saat kapan kita harus istirahat, dan saat kapan kita harus selesai. Tidak beda dengan orang kerja kantoran, atau tidak beda Anda kerja di kantor. Dan yang parah itu Anda harus melakukannya sendiri. Jadi istilahnya penentuan jam kerja itu sangat-sangat sakral. Karena kalau kita tidak kita main-main dengan penentuan jam kerja ini sangat-sangat berbahaya karena kalau ada istilah dulu waktu adalah uang, tapi sebenarnya itu bukan masalah soal waktu adalah uang, tapi memang waktu itu memang harus benar-benar diatur dan konsisten dijalani begitu. Kenapa? Mungkin teman-teman pikir atau banyak yang bilang, kerja remote itu enak karena waktu bisa fleksibel gitu. Ya, fleksibel, it's fleksibel, tapi bukan berarti fleksibel yang terus kamu suka-suka saja begitu. Waktunya kapan saja pas lagi ada mood bagus kerja, lagi nggak mood tidur gitu. Itu the big problem masalah remote worker di Indonesia. Saya jujur beberapa kali terima teman-teman. Jadi biasanya kan saya kalau lagi ada kerjaan utama gitu, terus tiba-tiba ada teman atau relasi lama datang mau upgrade sistem atau apa, dia bilang saya nggak ada waktu, jadi saya akan coba lempar ke teman lain gitu, nanti saya yang bantu pantau. Nah itu sebenarnya skill mereka itu sangat-sangat luar biasa, tapi yang menjadi problem adalah hal ini, penentuan jam atau konsistensi waktu. Dan yang mungkin itulah menjadi salah satu problem kita juga di Indonesia kalau untuk masalah waktu ya. Tapi ya bukan mau itu ke teman-teman, tapi dalam hal ini kalau Anda bekerja remote, jam itu memang harus benar-benar konsisten. Ketika Anda misalnya menerima pekerjaan, Anda sudah tentukan jam kerja Anda, itu Anda komunikasikan dengan perusahaan Anda atau klien Anda atau siapapun yang Anda kerja, itu bahwa jam kerja Anda adalah ini. Jam yang bisa Anda dihubungi adalah jam sekian sampai jam sekian. Jam kerja Anda adalah itu. Dan harus dikonsisten. Jadi di saat Anda bilang katakanlah jam 10 pagi sampai jam 4 sore Anda ada, nah Anda harus tetap ada di jam itu, harus bisa dihubungi, jangan tidak bisa dihubungi. Karena kalau Anda bekerja misalnya katakanlah perusahaan Anda ada di luar atau misalnya katakanlah teman-teman Anda ada di luar, nah sinkronisasi waktu itu adalah hal yang paling ribet begitu. Jadi kalau Anda tidak bisa disiplin soal waktu, nah ini akan menjadi sangat-sangat bermasalah. Jadi bayangkan perbedaan zona waktu. Jadi pengalaman saya kemarin, saya kerja di kantor saya itu sebagian besar developernya itu di luar remote semua. Jadi kantor pusatnya itu ada di Silicon Valley, terus engineer-nya itu yang top-topnya aja yang ada di sana. Nah, yang kerucu-kerucunya itu tersebar di mana-mana. Ada yang di Rusia, ada yang di Slovakia, ada yang di Brasil. Nah, jadi Anda bisa bayangkan kalau Anda tidak konsisten dengan waktu, terus Anda harus komunikasikan masalah intinya tentang komunikasi dalam tim. Nah, itu akan menjadi sebuah masalah yang besar gitu. Nah, jadi itu teman-teman. Jadi poin yang kedua itu yang harus saya katakan bahwa kita harus concern juga ke satu hal yang ini karena waktu itu adalah kunci utama kita untuk mengukur produktivitas kerja kita. Oke? Selanjutnya adalah tentang kemampuan komunikasi yang baik. Nah,
ada teman saya tanya begini, bro, kalau kerja remote itu kemampuan bahasa Inggrisnya harus baik ya. Terus saya bilang ya kalau kerja di luar ya mungkin baik lah, tapi kalau yang masih di lokal kan nggak perlu bahasa Inggris begitu. Oh, dibilang saya ingin target untuk kerja untuk perusahaan-perusahaan luar. Terus saya bilang kalau mungkin kamu sebagai seorang engineer ya, buat saya sih bahasa Inggrisnya, yang penting bahasa Inggrisnya adalah kemampuan Anda untuk berkomunikasi secara bahasa programmer. Saya bilang kalau Anda mungkin kerjaan lain saya nggak tahu begitu. Yang intinya kalau yang namanya Anda bekerja sebagai seorang engineer, kebetulan di sini semua adalah engineer, software engineer, adalah ya itu adalah kemampuan Anda berkomunikasi dalam bahasa sesama seorang engineer begitu. Jadi ya saya bilang ya jujur saja bahasa Inggris saya juga tidak terlalu friendly, tidak terlalu lancar, tapi intinya kalau berbicara di seputaran sesama engineer pasti kita akan saling paham begitu, karena bahasa engineer itu tidak sama dengan bahasa yang lain, bisa saya bilang seperti itu, karena saya tidak pernah ikut TOEFL dan saya jujur kalau TOEFL pasti nggak akan bakalan lulus. Jangankan bahasa Inggris, bahasa Indonesia pun grammar saya itu berantakan, apalagi bahasa Inggris. Tapi setidaknya kita itu harus tahu bagaimana cara berkomunikasi dengan tim atau dengan pimpinan kita yang kebetulan sama-sama sebagai seorang engineer begitu. Nah, satu hal yang harus saya bagikan juga ke teman-teman adalah bagaimana sih cara kita untuk melatih kemampuan komunikasi kita biar bisa jadi lebih baik. Nah, harus saya tekankan di sini bahwa saya bersyukur dulu waktu zaman saya aktif di forum, di komunitas, zamannya Om Luri sama teman-teman lain yang senior itu, mereka itu sangat strike kalau dalam hal pertanyaan atau misalnya bertanya atau menjawab dalam komunitas. Nah, harus saya sadari bahwa kemampuan komunikasi saya saat itu terjadi itu pada saat itu. Jadi sekedar saran saya buat teman-teman adalah sering-seringlah kalian posting pertanyaan atau menjawab pertanyaan di forum. Nah, entah itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia, tapi sering-seringlah, karena dari situ kita akan belajar bagaimana berkomunikasi dengan orang lain. Berkomunikasi dengan orang lain yang saya maksud di sini harus saya garis bawahi adalah komunikasi yang bisa dipahami oleh orang lain atau sesama engineer gitu. Jadi saya jujur kalau misalnya lihat pertanyaan teman-teman di komunitas, katakanlah di PHP Indonesia itu sering saya suka ketawa sendiri gitu. Jadi bisa dibilang pertanyaan yang mereka tanyakan, yang mereka ajukan ke dalam komunitas atau ke dalam forum, sebenarnya dia juga tidak mengerti pertanyaan tersebut begitu. Jadi dia tidak tahu apa yang seharusnya dia tanyakan. Jadi katakanlah contoh, di PHP mungkin ada salah satu error, Gan, tolong bantuin dong, saya dapat error sekian. Nah, dikasih screenshot-nya, begitu terus diposting. Nah, saya ketawa begitu. Ada saja orang yang misalnya mendeliver pertanyaan dengan cara yang seperti itu. Nah, mungkin teman-teman bisa belajar atau ambil contoh kayak di Stack Overflow. Nah, mereka itu concern sekali dalam hal komunikasi. Jadi, dalam suatu pertanyaan, setiap mereka memberikan suatu pertanyaan, itu pasti akan diawali dengan apa yang sudah mereka lakukan, terus tujuannya apa, tapi hasilnya apa, begitu. Jadi, seperti itu prosesnya. Jadi, misalnya, kalau saat mereka bertanya intinya lihat aja di Stack Overflow. Jadi, umumnya mereka bertanya seperti itu. Jadi, apa yang sudah mereka lakukan, maksudnya apa, tapi resultnya apa gitu. Resultnya errornya seperti apa. Nah, bentuk komunikasi seperti itulah yang harus kita lakukan dalam sebuah tim atau dalam sebuah atau seorang remote worker gitu. Seorang pekerja remote khususnya di bidang software engineer gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu itulah yang sering dipakai dalam bahasa komunikasinya seorang software engineer. Nah, dengan begitu ketika misalnya katakanlah teman lain yang lihat atau misalnya orang yang kita tuju lihat, nah mereka akan dengan mudah memahami maksud dari pertanyaan tersebut, karena bahasa pertanyaan dari setiap masalah yang kita hadapi itu tidak umum, sebenarnya sangat tidak umum, dan kita harus benar-benar punya kemampuan seperti itu gitu. Jadi ya saran saya itu, jadi pertajam kemampuan kita atau
apa istilahnya bahasa kita sebagai sesama seorang engineer yang sama-sama bidang dengan kita untuk bisa saling memahami begitu, karena sangat-sangat berbeda. Nah, saya punya salah satu contoh juga tentang bahasa komunikasi lainnya. Contohnya, nah, wah saya nggak masuk di sini ya screen-nya ya. Udah, lanjut aja. Nah, jadi contohnya begini. Jadi misalnya katakanlah ada suatu pertanyaan, misalnya ada salah satu API. Jadi misalnya saya bekerja sebagai seorang front end. Nah, terus API yang dikasih, link API yang dikasih itu ternyata error gitu. Ternyata tidak jadi. Nah, saat kita melakukan pertanyaan, kita tidak bisa langsung API ini nggak jalan, tolong diperbaiki. Nah, itu pasti orang back end, apalagi kalau misalnya dia dari bisa dibilang berbeda budaya, berbeda bahasa, berbeda negara, itu pasti mereka akan komplain gitu. Apalagi kalau ke senior begitu. Maksudnya apa? API-nya itu sudah lewat lulus tes, sudah lewat unit testing, sudah lewat apa semua, kenapa Anda bilang error? Itu yang salah siapa begitu. Nah, kalau kita juga misalnya juga tidak peduli dengan komunikasi yang baik, oh itu error kok. Yang salah kalian begitu. Itu pasti tidak akan ada istilahnya titik temu yang baik. Nah, pengalaman saya atau misalnya kebiasaan kami kalau sebagai seorang remote worker yang istilahnya untuk komunikasi yang baik, itu pasti kita akan jelaskan lebih dahulu bahwa untuk task nomor sekian, untuk task misalnya katakanlah task misalnya modul untuk pembayaran piutang gitu. API yang diberikan untuk versi dokumen untuk versi 3.1 katakanlah itu tidak berjalan dengan baik. Saya sudah menggunakan Axios apa semua, tapi tetap resultnya seperti ini. Nah, itu yang dikasih. Nah, dengan begitu orang backend pas baca pertanyaan kita atau misalnya masalah kita, itu mereka dengan mudah akan memahami begitu. Dan otomatis oh, maaf, sorry. Yang Anda pakai yang 3.1 itu sudah katakanlah sudah lewat. Kita ada versi yang baru dengan seperti yang berbeda. Nah, jadi hal seperti itu yang istilahnya yang harus benar-benar kita concern gitu. Karena kalau misalnya kita tidak memiliki concern terhadap komunikasi yang seperti itu, otomatis pekerjaan kita itu bakal banyak yang molor dan misalnya akan muncul masalah-masalah yang sebenarnya tidak seharusnya atau tidak perlu, katakanlah seperti itu. Oke? Jadi ketiga poin-poin di atas tadi itu yang saya bilang bahwa itulah yang akan mempengaruhi kita, yang akan mempengaruhi terhadap produktivitas kita. Jadi sebagai kesimpulan, 3 kunci utama untuk meningkatkan produktivitas itu adalah kita mengatur lingkungan kerja, kemudian kedisiplinan waktu, terus kemudian kita harus benar-benar belajar atau pintar berkomunikasi yang baik. Nah, komunikasi yang baik di sini adalah komunikasi berdasarkan bahasa sebagai sesama profesi begitu. Jadi ya setiap profesi mungkin punya bahasa yang berbeda-beda, saya tidak tahu. Tapi intinya ya kalau karena kita sebagai seorang engineer, nah kita harus menggunakan bahasa sebagai seorang engineer begitu. Oke, kenapa? Produktivitas itu kalau dalam kita sebagai pekerja remote itu pengukuran produktivitas kita itu biasanya ada 3. Nah, yang pertama itu by project, kemudian ada time tracking, kemudian story point. Nah, pengukuran produktivitas remote worker itu kalau misalnya dia katakanlah by project, nah, itu biasanya tidak ada surveillance tools. Jadi biasanya sudah project di deliver, tinggal tunggu result, dites, kemudian selesai. Jadi nilai hasil pekerjaan kita itu diukur dari hal tersebut. Dan itu biasanya tidak terlalu ribet, tidak banyak tools-tools yang harus diinstal atau apa. Intinya klien atau misalnya perusahaan mempercayakan di pekerjaan, di deliver, selesai, oke, it's okay, dilihat hasilnya seperti apa. Nah, kemudian ada juga yang perusahaan yang menggunakan time tracking, begitu. Nah, mereka mengukur produktivitas kita dari time tracking, begitu. Nah, time tracking ini pasti menggunakan banyak software untuk nge-track. Nah, di sini ada kelebihan dan kelemahan. Begitu juga by project juga ada kelebihan dan kelemahannya. Tapi intinya tetap kembali lagi untuk bisa mendapatkan produktivitas yang baik. Nah, kita harus menciptakan ketiga poin yang tadi itu, lingkungan kerja, kedisiplinan, waktu, dan komunikasi yang baik. Dan yang terakhir itu adalah story point. Nah, ini yang istilahnya paling banyak dipakai di perusahaan-perusahaan luar. Dan story point ini merupakan kombinasi antara
time tracking dan by project atau by task istilahnya. Jadi kalau mungkin teman-teman yang sudah terbiasa dengan Scrum atau mungkin Kanban seperti begitu ya, mungkin tidak asing lagi dengan istilah story point gitu. Jadi kinerja kita itu diukur dari kemampuan kita untuk mendeliver berdasarkan story point yang telah kita sepakati, kira-kira seperti itu. Nah, jadi mungkin teman-teman berpikir bahwa kalau menjadi seorang remote worker atau menjadi seorang software engineer yang baik, tentu kita harus memiliki banyak sekali skill set begitu. Nah, itu juga buat saya itu adalah pandangan yang salah. Karena berdasarkan pengalaman saya selama ini bahwa jarang sih ada yang ketika misalnya kasih lowongan terus skill setnya itu penuh begitu. Jadi isinya you harus bisa JavaScript, PHP, Java, bla 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 bisa itu. Jadi itu sebenarnya sangat jarang. Nah, jadi yang menjadi problem juga yang sering saya hadapi itu bahwa mungkin kita terlalu banyak memiliki skill set sehingga kita tidak ada yang benar-benar benar-benar matang dalam teknologi tersebut begitu. Jadi saran saya sih teman-teman ya istilahnya ya kuasailah. Kalau dari teman-teman saya yang biasa di luar itu yang bisa dibilang mereka itu sangat-sangat luar biasa, itu bisa dibilang engineer yang bisa saya bisa angkat topi untuk mereka itu skill set mereka itu paling tinggi itu 3. Jadi kalau mereka orang JavaScript itu kemampuan JavaScript-nya itu waduh, saya aja sampai hal-hal yang saya tidak pernah lihat aja mereka bisa bikin dan mereka bisa tahu dari paradigmanya, dari sampai ke hal-hal yang masalah filosofis mereka kuasai. Begitu juga PHP. Kalau untuk orang yang istilahnya DevOps, nah itu sampai saya bisa dibilang hal yang sebenarnya kok ada ya begitu ya. Mereka bisa semua. Jadi mereka berusaha mereduce skill set mereka dan istilahnya mereka jadi benar-benar ahli di tools tersebut begitu. Jadi istilahnya ya itu mungkin saran saya karena kita berusaha mengejar ini, tapi kalau misalnya kita katakan ngaku misalnya saya bisa A B C D E, nah itu pasti kita akan bisa dapat produktivitas yang baik. Ada itu kita akan menjadi bencana buat diri kita sendiri tentu saja. Karena ya seperti yang saya bilang tadi bahwa setiap perusahaan itu atau perusahaan-perusahaan yang istilahnya yang benar-benar perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan yang benar-benar menghargai seorang software engineer selalu tidak ada yang namanya superhero begitu. Nah, mereka selalu menghargai profesi kita, pekerjaan kita, skill kita itu yang benar-benar kita kuasai dan benar-benar ahli begitu. Jadi apapun itu ketika mereka melemparkan pekerjaan atau melemparkan tugas atau task kepada kita, nah mereka sudah benar-benar percaya bahwa tidak ada wasting time untuk hal tersebut karena mereka sudah benar-benar menyerahkan kepada sang ahli. Kira-kira seperti itulah pemikiran mereka begitu. Jadi tidak ada superhero yang benar-benar semua dia sendiri. That's it, Avenger gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, dari pemaparan saya itu ya mungkin kita bisa tahu bahwa seorang remote worker itu pasti tetap tidak ada yang istilahnya lebih hebat dari orang kerja kantoran. Sama-sama itu punya masalah, punya suka duganya tersendiri. Karena ya harus saya sadari bahwa seorang pekerja remote itu memiliki efek samping yang bisa dibilang ya kurang-kurang baik juga. Gitu ya. Saya semenjak berkarir di bidang ini, saya sering dianggap teman-teman itu sudah sombong lah, ada apa, karena jadi ya bisa dibilang jadi sangat-sangat introvert begitu. Jadi terisolasi dan ya jadi sangat jarang bersosialisasi karena kalau ada orang lain katakanlah sebagian besar waktu mereka atau hidup mereka itu berada di kantor, mereka masih bisa bersosialisasi, mereka masih bisa berkawan, masih bisa ngopi atau apapun itu. Tapi kalau saya sebagian besar hidup saya itu bekerja remote worker atau bekerja sendiri, ya sebagian besar juga itu saya tidak banyak waktu untuk bersosialisasi. Dan ya problem yang kedua adalah kita tidak bisa, jam kerja kita atau waktu kerja kita menjadi tidak normal. Jadi teman-teman bisa bayangkan waktu libur katakanlah mungkin kita dapat libur puasa, libur Idul Fitri, Natal gitu.
atau kalau Natal atau katakanlah kita dapat libur apa. Nah, sementara kantor kita mungkin di luar yang istilahnya tidak ada libur seperti itu. Nah, teman-teman yang lain libur, kita masih tetap kerja gitu. Jadi begitu juga sebaliknya, di sini kerja kita yang libur, kan nggak mungkin juga. Jadi aneh gitu. Jadi memang jadi tidak normal. Jadi kita ya memang semakin tidak bisa bersosialisasi. Dan yang ya ada juga ya problem ya, kita suka akan mendapat pola hidup sehat, karena contohnya saya yang kemarin kerja full timer dengan beda waktu seperti itu, otomatis saya harus kerja malam, siangnya tidur, dan itu jadi problem. Dan kemarin saya punya masalah dengan tidur, itu pernah sampai gara-gara itu 2-3 hari nggak bisa tidur gitu, karena langsung insomnia saya kambuh. Dan yang terakhir tentu saja, kalau Anda sebagai pekerja remote itu tidak ada yang namanya undang-undang ketenaga kerjaan. Itu problem utama. Problem yang besar gitu. Jadi mereka kapan saja bisa kick Anda, kapan saja bisa rekrut. Nah, itu tidak ada. Kalau misalnya mereka kick, kamu tidak bisa tuntut. Intinya ya kick, ya udah kick saja begitu. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau Anda benar-benar mau kerja remote, nah harus benar-benar pikirkan baik-baik dan benar-benar improve skill set, improve keahlian kalian, reduce skill set, dan perhatikan 3 poin yang saya katakan tadi. Masalah lingkungan kerja, waktu, dan komunikasi. Karena itu yang sangat-sangat berpengaruh terhadap produktivitas Anda. Dan tentu saja kalau Anda bekerja sebagai pekerja remote, tentu saja ya positifnya itu ya Anda akan bisa memiliki pengalaman tanpa batas, bisa dibilang seperti itu. Jadi eksplorasi pengalaman itu tanpa batas. Kemudian ya Anda itu bisa punya peluang untuk bekerja di luar negeri mungkin, tapi tidak perlu pindah atau tidak perlu pindah ke warganegaraan atau tidak perlu angkut keluarga pindah ke negara lain. Nah, karena saya juga tidak suka harus pindah ke negara lain, karena saya mencintai Indonesia dan saya senang di Indonesia. Jadi bisa dibayangkan kalau harus ke negara lain kan sangat-sangat tidak menyenangkan. Kecuali mungkin teman-teman yang belum berkeluarga ya mungkin lain lagi cerita, tapi kalau kayak saya yang sudah berkeluarga itu bukan perkara yang mudah gitu. Jadi ya kita bisa dapat kesempatan begitu. Dan mungkin kalau teman-teman yang masih muda atau mungkin masih pingin explore, pingin jalan-jalan kemana-mana, ya kesempatan kalian untuk menjadi seorang digital nomad itu sangat-sangat besar dengan kerja remote gitu. Tapi ingat, menjadi seorang digital nomad itu mereka itu bisa berpindah-pindah dari satu negara lain ke negara lain itu bukan karena jalan-jalan, tapi ya mungkin mereka mencari lingkungan kerja yang baik untuk mereka, bukan tujuan jalan-jalan begitu. Jadi ada teman saya, dia salah satu digital nomad, nah dia penghasilannya sudah bisa dibilang 2 kali lipat dari saya, walaupun ya itu junior saya dulu begitu. Nah, dia bulan ini di negara A, bulan ini negara B, punya pindah-pindah gitu. Nah, tapi ya saya sering ketawa sama dia bahwa saya bilang, ya lah, lu jalan-jalan lu pindah-pindah negara tapi tempat yang lu kunjungin paling tinggi 2 tempat wisatanya. Iya, karena ya dia walaupun pindah-pindah negara tapi yang dia cuma di situ-situ aja. Begitu, dia kerja di hotel atau di working space saja, itu saja. Dan sepanjang sebulan dia berada di negara itu mungkin cuma 1 atau 2 yang dia pergi ke tempat wisata. Ya karena semua sudah tahu bahwa mereka ke negara lain itu bukan karena untuk dalam rangka liburan atau karena jalan-jalan ya, tapi ya alasan mereka itu adalah untuk mencari mungkin lingkungan kerja yang enak atau ya mungkin menjadi bagian dari tren yang ada sekarang, seperti itu kira-kira. Dan yang terakhir tentu saja kalau Anda kerja remote, nah Anda akan memiliki kesempatan berpenghasilan dolar, penghasilan USD dengan biaya hidup IDR. Nah itu sih sebenarnya sukacita yang paling besar untuk seorang pekerja remote. Oke, mungkin itu saja, dan untuk teman-teman mungkin kalau ada pertanyaan dipersilahkan, dan kalau ada ya kira-kira berkembang nanti saat pertanyaan kalau ada yang ditanyakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Waduh, ternyata Om Frankie membuka langsung the reality of remote worker. Tapi ya nggak apa-apa sih, itu make sense lah. Memang harus kayak gitu sih. Jadi itu cukup mencerahkan. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan pertama. Ini ada di inbox sih.
Aduh, mau baca langsung atau bagaimana Om? Oh, boleh dibaca juga Om Peter supaya biar teman-teman juga teman-teman juga tahu Kalau gitu. kalau ada sorry. Selamat sore Om, saya mau tanya, apakah ada trik atau cara kita bisa dapat info tempat kerja remote yang di luar negeri? Misalnya website penyedia lowongan kerja atau remote gitu. Di mana kira-kira nyari? Sebenarnya kalau sekarang sih sebenarnya sangat mudah sih sebetulnya. Itu kamu aktif saja di LinkedIn itu sebenarnya banyak sekali tawarannya begitu. Atau kalian searching aja di Google itu banyak sekali website-website penyedia full time perusahaan-perusahaan yang memang karyawannya khususnya engineer itu lowongannya itu sebagai kerja remote gitu, full timer remote begitu. Itu banyak. Searching aja di Google atau paling tidak di LinkedIn gitu. Kalau di LinkedIn itu kalau misalnya portofolio kalian bagus atau misalnya katakanlah ada yang rekomendasi begitu, nah itu pasti bakalan banyak sekali yang tawarkan begitu. Sebenarnya tidak susah sih sebenarnya. Itu tidak perlu trik-trik macam-macam juga sebetulnya. Intinya kalian searching aja di Google atau kalian cari aja di LinkedIn itu sangat banyak. Jadi tidak perlu trik-trik yang aneh-aneh sebetulnya. Gitu. Waduh. Banyak sih. Oke, kira-kira menjawab? Ada topeng monyet di belakang rumah ayah, ribut jadinya saya sini. Mau tanya concern utama soal remote work ya. Aduh, gimana nih? Mungkin Om Frankie bisa baca langsung karena benar-benar nih di depan rumah nih dia. Oh ya, oke. Oke, jadi saya tanya dulu ini dari bawah ke atas ya. Ini dari Mario Frederick. Mau nanya Om, bagaimana cara terbaik untuk memfilter partner yang mau bekerja sama dengan kita dalam rangka remote worker? Oke, Bro Mario. Jadi begini, saya juga sempat punya problem yang sama begitu. Jadi untuk mencari partner untuk kerja remote. Dan memang sih salah satu kendala utama pekerja remote kita itu adalah sebenarnya orang-orang yang mendaftar untuk menjadi pekerja remote itu sebenarnya mereka itu punya pekerjaan lain begitu. Mereka itu kerja satu perusahaan atau full timer salah satu perusahaan, terus dia harus ambil sampingan katakanlah. Nah pasti kalau yang namanya sampingan itu pasti nggak akan pernah beres begitu. Nah saya sih sebenarnya berapa kali bilang nggak apa-apa kalau misalnya kalian punya pekerjaan yang utama terus mau ambil sampingan, yang penting kalian harus konsisten begitu. Jadi saya akan tanyakan waktu kamu pakai untuk misalnya katakanlah bekerja itu dari jam berapa sampai jam berapa. Jadi saya akan tanyakan dengan jelas. Jadi misalnya saya akan tanya dulu, kamu full timer remote atau misalnya punya pekerjaan tetap. Nah kalau dia full timer remote, nah itu biasanya nggak masalah sih, intinya santai aja. Tapi kalau misalnya dia punya pekerjaan utama, oke saya tanya kerja jam berapa sampai jam berapa? Oke pulangnya jam 4. Saya akan tanya sampai rumah jam berapa? Oh kira-kira jam 6. Nah terus saya akan tanya lagi, oke jam 6 terus kamu kesempatan kamu untuk kerja atau misalnya katakanlah kalau saya hire kamu akan berikan berapa jam kerja untuk pekerjaan saya begitu. Oh saya akan kasih 6 jam kerja untuk Bapak. Nah dari situ saya langsung kick begitu, itu udah bullshit begitu. Jadi lu bayangin, lu kerja dari jam 8 sampai jam 4, 2 jam pulang sampai rumah, terus lu masih mau kerja 6 jam, itu sudah nggak produktif, itu sudah pasti bullshit lah. Itu biasanya langsung saya kick seperti itu. Itu nggak masuk. Tapi kalau misalnya katakanlah, oke, saya kasih 4 jam waktu. Oke, saya akan tanya jam waktu yang terbaik kamu jam berapa. Itu saya akan ukur begitu, karena saya akan menilai juga dari sisi saya. Mampu nggak saya? Karena yang namanya seorang engineer itu tidak mungkin dia bisa kayak Superman, bisa sepanjang waktu bisa begitu, bisa produktif begitu. Oke, saya bisa kasih waktu 4 jam. Oke, 4 jam kalau kamu memang konsisten 4 jam, oke, berarti karena jamnya cuma pendek, nah kita bisa nego lagi, mungkin ke masalah salary-nya atau apa. Oke, jam 4. Nah, dari situ saya akan tetap nilai gitu, jam 4. Nah, 4 jam itu saya akan nilai, oke, kemampuan 4 jam kamu itu akan saya ukur. Jadi biasanya dalam 1 bulan pertama atau 1 minggu pertama saya akan ukur gitu kemampuan dia begitu. Kalau misalnya katakanlah 4 jam itu tapi ternyata tidak benar-benar full 4 jam untuk kerjaan kita, nah itu biasanya saya tidak akan menunggu lama begitu. Biasanya akan saya langsung bilang bahwa
waduh kayaknya tidak cocok begitu. Karena memang sangat sulit begitu kalau misalnya bagi waktu. Nah, beda halnya kalau misalnya katakanlah dia full time remote, itu saya akan tanya juga dia punya job utama nggak? Kalau misalnya terima pekerjaan kita, pekerjaan yang akan terima pekerjaan kita itu, apakah itu jadi pekerjaan utamanya dia atau dia tetap akan nyambi lain lagi begitu. Nah, di situ kita harus jelas sih sebetulnya. Dan kalau misalnya katakanlah 1-2 minggu pertama dia tidak menunjukkan hal yang baik, nah biasanya langsung di-kick karena tetap pasti akan begitu terus begitu. Nah, kalau misalnya katakanlah dia misalnya katakanlah benar-benar bekerja dan dengan baik, misalnya katakanlah sesuai jam itu, nah biasanya itu saya juga tetap pantau itu sampai kurang lebih sekitar ya 3 bulan itu, biasanya seperti itu sih. Oke, Bro Fredrik kira-kira menjawab? Jawab Om, thank you banget, thank you. Jadi kita tahu ya cara buat, kita juga tahu kemampuan partner kita ini sejauh apa gitu ya. Iya, betul. Ya, thank you. Oke, next Oke, slide. topeng monyetnya sudah selesai di depan rumah. Lanjut Oke, lagi Om. sip. Atau ada yang menanya soal pajak penghasilan. Oh ya, tentang pajak penghasilan. Ya, itu pasti kalau ini dari Aditya Venansius. Nah, oke, jadi memang ini problem utama sih, dan jujur saja waduh di sini semoga tidak ada orang pajak, ini pusing nih kalau ada orang pajak nih. Jadi ya memang kalau semacam saya yang kemarin juga full timer remote perusahaan luar itu ini full timer ya, bukan by project. Kalau by project hitungan pajaknya juga beda. Nah, jadi kalau semacam di luar negeri itu, kalau kasus saya yang di Silicon Valley itu, mereka itu tidak menjadikan kita sebagai employee begitu, tapi sebagai kalau mungkin bahasa Indonesia itu ke personal konsultan atau apa ya, saya lupa juga istilahnya mereka pakai itu. Nah, jadi mereka itu tidak dari misalnya dari Amerika itu tidak memiliki kewajiban untuk membayar, atau kita tidak memiliki kewajiban untuk membayar pajak penghasilan di Amerika begitu. Tapi kalau misalnya katakanlah dana itu masuk ke rekening kita, itu banyak sekali potongan-potongan, dan itu sebenarnya waktu masuk ke rekening potongan kita itu akan kena pajak bukan lagi pajak gaji, tapi apa ya itu namanya? Aduh, saya sudah lupa begitu. Dana itu sebetulnya itu jadi tanggungan kita begitu. Dan tidak ada isinya, tidak ada tunjangan pajak begitu. Dan untuk khususnya juga di Indonesia, kalau di Indonesia sih kita bisa nego begitu. Jadi kita tidak jadi sebagai employee, tapi kita jadi sebagai kayak personal konsultan begitu. Dan kita bisa nego untuk pajaknya, tolong kalian yang bayar begitu. Kalian yang bayar. Jadi kita tidak mau bayar pajak. Intinya harga yang kita kasih, jadi katakanlah harga per jam kita kasih atau harga harga gaji, sebenarnya bukan gaji sebenarnya kalau pekerja remote, tapi lebih ke fee yang kita punya itu adalah sudah fix sudah fix itu tanpa pajak. Jadi pajak mereka yang tanggung begitu. Nah, itu bisa dinego sih begitu. Tapi kalau misalnya yang dari luar negeri itu biasanya pajak tetap kita yang tanggung. Seperti itu. Oke, Aditya kira-kira terjawab? Kalau yang pertanyaan soal itu, Frankie, yang tadi soal undang-undang ketenagakerjaan, kalau misalnya kita apply mandiri kan juga bisa ya? Bisa sih, bisa juga. Tapi saya sih Om kurang paham soal pajak begitu. Tapi dari kemarin ada teman juga yang mengerti pajak, dibilang kalau dibikin kalau misalnya ketenagakerjaan terus ada itu kan ada hitungan PPh, karena kan ada PPh-nya itu kan ada tunjangan istri, tunjangan anak. Nah, parameternya kan agak ribet begitu. Nah, sementara kita tidak ada satuan, misalnya angka satuan, misalnya gaji pokoknya berapa, terus yang isinya jadi apa sih istilahnya adalah PTKP-nya begitu, PTKP. Jadi makanya yang saya lihat pengalaman kalau mereka bikin itu, saya dijadikan sebagai personal konsultan. Jadi mereka bayar itu bukan kita sebagai employee, tapi lebih ke semacam mereka menggunakan jasa kita sebagai jasa konsultan. Dan kita terkena pajak sebagai pajak konsultan. Maksud saya bukan dari sisi pajaknya, tapi dari sisi jaminan sosialnya, jam sostek. Jadi jaminan tenaga kerja kan, maksudnya kita bayar secara mandiri, bisa kan? Sebenarnya? Oh bisa, kalau itu bisa. Kalau itu sangat bisa. BPJS juga begitu kok. BPJS jadi juga. BP juga bisa secara mandiri. Kalau itu tidak masalah sih sebetulnya. Tidak masalah. Oke, masih ada 10 menit. Ada pertanyaan berikut dari siapa nih? Arili. Apakah ada trik atau cara
biar kita bisa dapet. Sudah ya? Udah ya. Oke, nggak ada lagi. Kalau pertanyaan dari Angga itu lebih ke curhat kayaknya dia. Oke Oh lah, ya ini. curhat dia. Apa nih? Oke. Kenapa di Indonesia belum banyak perusahaan yang menerapkan kerja remote untuk job desk tertentu? Apakah kesenjangan sosial dengan karyawan lain atau oh ya. Kalau untuk yang Angga itu ya mungkin ya semoga setelah pandemi ini mereka mulai kenal sih bagaimana kerja remote. Tapi ya jujur sih harus saya bilang juga memang kayak Bro Mario itu juga dia juga punya pengalaman juga agak sulit soal pekerja remote begitu. Karena memang dari pengalaman saya juga yang kemarin sempat banyak deliver pekerjaan-pekerjaan remote ke teman-teman, memang dari katakanlah dari 10 yang saya misalnya approve, itu paling yang jadi itu paling mentok itu 2 yang bisa benar-benar bisa menyelesaikan pekerjaan itu. Jadi bayangkan kalau misalnya saya yang sebagai misalnya project manajernya atau katakanlah saya yang punya itu betapa frustasinya saya kalau misalnya bayangkan dari 10 mungkin cuman 10% yang bisa begitu. Jadi kita harus bekerja lebih keras untuk mendapatkan seorang remote worker yang baik begitu. Tapi ya yang pasti tetap ya yakin pasti kedepannya pasti akan lebih baik sih seharusnya. Gitu. Oke, pertanyaan saya terakhir, banyak nggak proyek-proyek yang dalam negeri sendiri yang ditangani atau bagaimana? Kalau dalam negeri sih juga lumayan sih Om. Juga lumayan. Jadi baik perusahaan atau mungkin juga ke pemerintahan juga. Ada baru-barusan yang kemarin setelah saya exit dari perusahaan yang di Amerika, itu saya dapat kerja serabutan itu salah satunya juga dari Stanley itu di Kemenristek itu bikin sistem mereka di Kemenristek itu kementerian baru. Ada juga satu juga dalam perusahaan dan akhirnya sekarang ya saya tergabung di yang perusahaan yang ini begitu. Banyak sih kalau untuk ukuran proyek yang sama gimana komparasi fee dari proyek dalam negeri dan luar negeri? Waduh, jujur jauh sih sebetulnya. Sangat-sangat jauh. Iya, jadi makanya biasanya sih kalau proyek misalnya saya terima proyek dalam negeri itu biasanya lebih ke masalah apa mereka bilang lebih ke masalah nasionalisme saja lah begitu, saling bantu begitu. Dan itu biasanya saya pilih-pilih bukan mau sombong tapi biasanya saya lihat dulu misalnya kliennya bisa ngerti saya enggak begitu. Karena biasanya itu yang klien-klien lama saya atau relasi dari klien lama saya begitu. Itu tinggal dari relasi ke relasi. Jadi kalau di luar itu biasanya saya nggak terima begitu. Atau intinya saya orang yang memberikan pekerjaan itu orang yang saya kenal begitu. Karena memang dari sisi angka sih jujur ya sangat-sangat jauh. Jadi bayangkan saya dari tahun 2007 itu 2008 itu pertama kali terima kerjaan remote itu. Jadi itu yang lucunya gitu. Jadi teman saya punya perusahaan software house di Singapura. Nah, dia terima project ada yang dari Eropa, ada yang dari Amerika. Nah, mereka anggap programmer di Singapura lebih murah gitu. Jadi mereka terima dan setelah mereka terima di Singapura, kalau mereka lagi banyak kerjaan, nah mereka lempar ke saya di Indonesia, khususnya di Manado. Jadi lebih murah lagi. Tapi saya setelah terima di Manado, saya wah sangat banyak, kira-kira seperti itu. Jadi bisa dibayangkan. Jadi apalagi kalau misalnya teman-teman misalnya bisa dapat akses langsung kerjaan langsung ke sana, jadi ya sangat-sangat luar biasa angkanya yang bisa didapat. Gitu. Tapi ya intinya sih kita juga harus memahami bahwa kenapa harga software di project software di dalam negeri itu bisa dibilang sangat-sangat di bawah ya karena memang kultur yang sudah terbangun sejak dulu begitu. Makanya minta maaf juga teman-teman kalau mungkin ada teman-teman yang di PHP Marketplace juga kemarin juga saya sempat marah-marah juga karena ada klien yang ngamuk yang saya screenshot gitu akhirnya cuman bayar murah gitu mungkin diterima banyak. Nah itu biasanya saya marah seperti itu karena bukan soal masalah duitnya tapi soal etika begitu. Karena dengan kalau kita jual murah begitu perspektif di masyarakat itu pasti akan menganggap bahwa software itu program itu cuma murah kok. Jadi ya sudah begitu saja. Nah, mungkin teman-teman juga mungkin yang istilahnya
pingin belajar sambil dapat duit, nah dikasih murah aja tapi tidak beres. Nah itu yang istilahnya akhirnya muncul perspektif seperti itu begitu. Jadi saya bilang betapa hinanya pekerjaan kita kalau kita tidak mau mengapresiasi begitu. Jadi kan kita sudah belajar dengan setengah mati, dengan susah payah, terus misalnya katakanlah orang minta dengan murah gitu, masa kita harus jual diri begitu. Jadi ya kita harus, ya bisa dibilang ya seperti itulah kira-kira. Jadi ya itu karena perspektif sih di masyarakat. Oke. Baik, ini pertanyaan terakhir dari Om Rido Ganda. Tadi Om bilang bermain kerja remote Anda bisa mendapatkan song, tapi jika dilihat dari slide Om menarik kerja remote itu menarik. Minta sarannya buat yang ingin migrasi dari kerja kantor secara berangsur-angsur pindah ke kerja remote. Nah, minta tipsnya gimana? Oh, oke. Nah, jadi begini, Bro Rido atau Om Rido. Jadi kalau mungkin sebenarnya kalau misalnya katakanlah kita itu bisa istilahnya bisa konsisten atau kita bisa sangat-sangat produktif menjadi sebagai seorang kerja kantoran, itu sebenarnya yang penting kita harus jujur loh. Kita sebenarnya produktif loh sebagai seorang kerja kantoran. Itu mau kerja remote itu sebenarnya bukan hal yang sulit sebetulnya. Karena mental kita itu sudah terbiasa begitu. Tapi yang menjadi problem adalah karena perbedaan suasana, situasi. Nah, itu yang menjadi masalah begitu. Perbedaan situasi. Karena kalau misalnya katakanlah kita kerja kantoran, kita ada yang pantau, ada yang kontrol kerjaan kita. Istilahnya kita banyak mengandalkan orang lain untuk membackup masalah produktivitas atau mungkin kelemahan-kelemahan kita begitu. Nah, kalau kita bekerja remote itu segala sesuatu itu menjadi tanggung jawab kita. Jadi kita harus mampu mengendalikan diri, harus mampu menghandle distraksi-distraksi yang ada itu oleh diri kita sendiri. Nah, bagaimana biar bisa berangsur-angsur pindah? Nah, yang itu saya bilang tadi, kalau Anda bisa konsisten soal masalah waktu, kemudian bisa membuat lingkungan kerja yang seperti yang saya sudah jelaskan tadi, kemudian yang terakhir punya kemampuan komunikasi. Jadi kemampuan komunikasi ini bukan sekedar kita berdampingan terus ngobrol seperti biasa ya, tapi karena komunikasi kalau dalam software engineering itu atau kalau kita sebagai programmer itu komunikasi kita itu juga seringkali dijadikan sebagai suatu dokumen gitu, ada dokumentasi begitu. Nah, kita belajar itu kalau kita bisa katakanlah sudah yakin bisa itu, sebenarnya enggak perlu berangsur-angsur, ya sudah kalau kita sudah yakin sudah pindah saja begitu. Yang penting kita harus yakin bahwa kita bisa menghandle itu semua sebetulnya. Kalau misalnya katakanlah kita mau coba berangsur-angsur dari kerja kantoran terus ambil remote perlahan-perlahan, nah itu agak sangat sulit karena kita tidak mungkin bisa membagi waktu yang begitu ketat. Katakan Anda sudah bekerja 8 jam sehari, terus harus pulang terus menyediakan waktu untuk kerja remote, wah itu saya sangat kurang percaya begitu. Kecuali kalau memang Anda benar-benar bisa yakin bisa menciptakan hal itu, ya mungkin Anda bisa ambil mungkin dalam sehari itu 1 atau 2 jam. Nah itu ya, tapi ya jangan berharap misalnya katakanlah dapat lebih begitu, karena ya pasti kerjanya by jam-jaman begitu. Jadi ya istilahnya kalau saya sih pribadi tidak ada yang perlahan-perlahan sih, yang penting kita yakin saja bahwa kita sudah bisa memenuhi ketiga poin yang ada tadi itu, ya saya yakin ya sudah, Anda sudah bisa kerja remote sebetulnya. Oke, baiklah. Oke. Ya memang teman saya juga yang dari Sukabumi juga yang tadinya kerja kantoran karena pingin dekat sama keluarga, akhirnya dia pulang kampung, benar-benar kerja remote-nya udah dia lepas full dan dia kerja remote sekarang. Tapi ya oke. Dia bilang sih ya masih lebih baik lah ketika dibanding dia waktu masih kerja kantoran secara income. Oke, sebelah. Oke, great. Oke, karena waktu kita tinggal 2 menit, jadi terima kasih untuk presentasinya Om Franky. Wow, itu membuka sekali kita punya wawasan hari ini. Saya juga jadi ngerti bahwa memang ya pekerja remote itu sebenarnya ya pekerja profesional yang benar-benar ya nggak bisa main-main lah ternyata. Itu yang benar-benar harus diseriusi ya di samping dengan segala kenikmatannya sih memang benar. Oke, dan untuk semua teman-teman di Zoom maupun yang di Facebook ada berapa nih? 50 yang di Facebook, jadi banyak. 50 yang di Facebook. Oh, presentasi hari ini kita akan akhiri. Terima kasih untuk Om Franky yang sudah berbagi. Jangan bosan-bosan, karena ini memang mantap sekali.
Oke, Oke, Aksan di thank you. belakang saya sudah mulai berbunyi. Jadi baiklah, kita akan akhiri Oke. dan sebelum mengakhiri teman-teman, saya thank you baik di chat maupun di voice. Saya thank you untuk pemateri kita Om Frankie. Oke, Thank you sama-sama. Om. Thank you Om. Thank you. Terima Thank kasih you. sharingnya Om. Selamat Oke, berbuka thank you. semua. Selamat berbuka. Ya, thank you Om. Dari Rido. Oke, thank you Rido, sama-sama.